Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bayu. Gua jumpa lagi di talkshow kita. Apa? Roda punya cerita. Nah, Punya mulutnya. gua kerjain dulu. Lagi makan gua mulai. Oke, bukaan dulu, pening sebentar. Untuk teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi nih di konten kita. Alhamdulillah. Obrolan cerita-cerita yang kita bahas gitu kan. Dengan Banyak amat guys. yang kita bahas. Iya, banyak yang dibahas. Nggak lupa buat teman-teman, minta tolong bantu untuk subscribe-nya, like-nya. Kalau mau komen silakan, dan bantu share-nya. Semoga teman-teman yang lain mungkin ada berminat buat mengangkat cerita ini. Apa misalnya lu punya cerita nih, pengalaman atau apa lu mau ceritain nih ke kita, ayo silakan. Mau ikut, ayo boleh. Dengan catatan izin kalian dan cerita kalian mungkin sedikit kita improvisasi, karena nggak Ikut lah. ya. Biar Dan tambah seru. Biar videonya nggak mukanya ini aja. sebenarnya udah Kedua. ada nih ya. Sebenarnya udah ada 2 orang, cuman karena dia nunggu waktu libur, baru dia mau ngikut nih konten kita. Wah, gue seneng banget tuh. Ada yang nonton, dia bilang, bang, mau dong gue masuk," katanya. Oh, silakan, gue. Tapi tunggu gue libur ya, ada nih nanti di next video kita tampilkan. Thank you. Baik. Bye bye. Udah selesai. Nggak udah. Durasi 5 menit ya. Enggak. Oh, baru 2 menit malah. 2 menit udah bye bye gitu kan. Mau ngapain kita? Biasa kita cerita lagi. Dan kali ini ceritanya dari gue. Pengalaman. Wah, Cerita apa tuh? mendapat CS. Rata-rata kita udah jadi ya CS. Ceritanya nih Customer maksudnya. customer ngobrol, terus menurut gue gue angkat lah cerita dia gitu kan. Pengalaman dia ceritanya sih cukup lumayan agak panjang, cuman mungkin ya gue tambahin dikit lah. Apa tuh? Customer ini bagaimana? Seorang LC. Wah, mungkin kalian tahu kan kalau LC itu kayak gimana. I know. Ini kayaknya masih ada hubungannya sama konten yang sebelumnya ya. Ya, ini konten Nggak, maksudnya masih sama-sama di dunia malam. dunia malam. Iya kan? Iya. Kemarin kan kita dibahas apa? Female DJ. Oh, female DJ yang ini Yang lalu. ya, female. Ini apa sekarang? LC. LC. Itu customer lu tuh. Customer gua. Jemputnya di hotel. Lu tau gak sih LC itu singkatan dari apa? Ladies first. Ladies first. F dong. LF. Not LC. Itu apa sih? LF. L-nya itu lady. Lady. C-nya Center. Enggak. Lady center. Companion. Aduh, Companion. sampai ngeces gue. Tapi lu pernah gak sih karaoke di Indo? No lady companion. Belum pernah gue. Ada tulisan di layar di screen. Gue masterpiece, tapi nggak ngeliat. Ada tulisan kayak no drugs pastilah, ya kan? No perbuatan asusila itu pastilah. Terus ada tulisan juga no lady companion. Gitu. Artinya LC itu lady companion. Oke, lady companion itu artinya tidak melayani lady. Lady tidak melayani. Company kan melayani.
Company itu bukannya perusahaan. Company. Perusahaan. Atau kalau misalkan di klub bisa juga namanya jadi ladies club. Cewek-cewek club. Sama juga kan singkatannya jadi LC juga sama. Ladies club. Ini gue mau cerita nih. Ya. Nggak semua orang tahu LC itu apa. Iya. Kita sebutin dulu. Oh gitu. Profesinya ini apa nih? LC itu ngapain? LC-nya beda masalahnya. Gue nggak jemputnya di tempat-tempat yang biasanya kan kalau LC kan ada ya nih tempat-tempat yang kayak gitu. Kayak gitu gimana? Kayak misalkan memang khusus LC, gue nggak mau apa ya karaoke, tempat diskotik kan gitu kan ya LC-nya. LC makan ada nggak sih kayak gitu. LC nemenin buat makan doang. Nemenin mabok, iya. Nemenin makan. Terus LC-nya ini gue jemputnya malah di hotel. Habis di BK. Habis di BO. Oke. Dia cerita dia LC di suatu tempat. Terus LC ini berarti di BO di luar pekerjaan dong? Iya, di luar kerjaan. Di luar. Dia senang karena dia dapat penghasilan lebih agak. Iya, soalnya nggak dipotong. Iya. Oh, iya benar, nggak Nggak ada dipotong. potongan kan? Kalau mau perusahaan kan pasti dipotong. Kalau dia bilang sih buat sampingan. Gitu. Itu kita jadi bahasnya dunia malam mulu. Apa-apa. Kayaknya berpengalaman sekali kita di dunia malam. Kan ada yang cerita, gue ingat. Ya udah gue ceritain lagi yang pernah. Tapi emang ya profesi kita nih, maksudnya driver, ojol, pasti ketemu ya sama berbagai macam orang ya. Iya, bermacam-macam. Dari kalau gua dari anak kingkong loh. Gue pernah, maaf untuk customer semuanya minta maaf banget. Gue pernah dapat anak kingkong, bener-bener anak kingkong. Entah itu anak kuda Daniel kali ya. Sok gue turun. Gue betulin sok. Sian amat. Untung nggak ada paku. Kalau ada paku mungkin udah jebol itu ban gua. Parah juga. Mau apa kita curhat. Iya. Iya maksudnya profesi kita itu memungkinkan kita ketemu banyak orang yang berbeda latar belakang, beda profesi gitu, dari yang profesi baik-baik, sampai dari profesi ya kayak gini. Tapi yang mungkin menarik dia angkat jadi konten ya, kalau misalkan pegawai pabrik ya udah biasa, apa yang mau diangkat gitu. Makanya kita bikin channel YouTube Talkshow ini tuh karena mempunyai pengalaman yang asik nih, untuk diangkat. Cuman dari cuma kita ngantar pelajar, ya kan, anak sekolah, orang kantoran. Anak sekolah paling enak dibawa. Udah nurut. Iya sih. Nggak banyak tingkah. Cuman yang nyebelin kadang mungkin dia takut ya. Dia takut. Bang, jemput di gerbang sekolah. Gue udah nyampe gerbang sekolah, nggak taunya masih di dalam dia. Itu yang gue kadang sebelin anak sekolah. Suka gondoknya masih di dalam, dia nggak nungguin ya. Bentar bang, saya mau keluar. Ngumpul dulu nih sama temen. Itu doang sih. Tapi ya tetap gue tungguin paling cuma 5 menit, 10 menit. Yang gimana tuh lanjut tadi LC itu ya sih gimana? Menurut dia sih. Berarti dia lagi di BO di luar nih. Tapi ini udah posisi udah pulang. Apa lu baru mau ngantar dia ke tempat tujuan? Pulang. Pulang ke kos-kosan di berapa kilo ya? 8 kilo, 9 kilo lah. Lumayan lah. Di suatu tempat. Masih Jakarta. Terus dia tiba-tiba cerita nih. Beginilah bang nasib gua, kata dia. Kalau enggak gue nyari sampingan. Kalau misalnya kerja gue yang kayak gini bagus, kata dia. Mungkin gue nggak nyari sampingan bang.
Wah, apa tuh? Penasaran dong. Gue nanya. Gue ini bang. Oh begitu ya. Emang dia kerjaan utamanya apa? LC, kerja utamanya LC. Ya, biasanya kan udah bagus dari situ. Iya. Cuman mungkin kalau di Mungkin yang mau tadi yang lu tambahan. ya yang tadi lu kasih tahu mungkin di tempat kerjanya dia dipotong atau apa nggak cukup dong mungkin. Tapi Ini- gini, kalau LC itu walaupun dipotong, tapi kan dia bisa untuk beberapa jam gitu loh. Jadi kan double penghasilannya. Kalau misalkan di luar kan ya cuma sama satu orang itu doang. Kalau sehari cuma dapat 3 jam. Ya, Mata karena- selesai 3 jam dia dapat lagi nggak mungkin. Paling diganti orang kan. Tapi bisa aja bro, Hmm? bisa aja dong. Yang booking 24 jam ya? Misalkan dia udah di booking nih 3 jam nih, tapi waktunya masih panjang nih sampai closing. Masih banyak. nambah Terus- waktu orangnya. Oh bukan, ada orang lain lagi, terus milih dia lagi, bisa aja dong. Bisa. Dong. Itu hak dong, Iya. hak mereka kan. Mm-mm. Kalau yang ada yang nggak kepilih ya DL. Apes. Iya. Ya, betul. Apalagi? Itu terus apa Oh, coba lu? gue kira lu mau lagu lanjutin. Jadi kalau misalnya masalah kata lo dapat kerjaan dia, ya itu gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Dia mungkin tetap aja makanya dia Oh, bilang, mungkin gini kali, Ambil. kalau yang di luar itu mungkin dia menurut dia udah pasti. Tapi kalau misalkan dia bilangnya stay di kerjaannya kan belum tentu dia kepilih. iya makanya dia bilang sampingan. Kalau nggak sampingan kayak gini bang, gue bakalan mau kata dia. Karena gue capek, udah dari sini terus pindah ke sini. Walaupun cuma sejam 2 jam, aduh, gue bilang sejam 2 jam loh, ngasilin money. Jam 2 jam aja mahal tuh. Money Mahal. gitu. Selain itu dia cerita juga Apa itu? di kehidupan dia tuh di dalam itu tuh banyak peraturannya, Ya pasti. terus banyak yang jaga, jadi dia tuh untuk mencari kayak apa CS-nya itu, customer-nya itu tuh kayak dipilih gitu, bukannya dia yang memilih gitu kan. Ya sih- memang kan mereka kerja. Hah? Kalau mereka yang milih, mereka cari jodoh namanya, bukan kerja. mungkin dia kan milih bisa nyari duit, oh ini omnya banyak duit, pas lagi dipilih oh ini omnya pas-pasan. Nah, mungkin kan gitu. Tapi gini nggak sih lo, kalau gue sih bukan ini sih, bukan ngebela profesi ini ya. Cuma gini, kalau misalkan lu posisi jadi tamu nih, Heeh. lu udah milih cewek nih, tiba-tiba lu ditolak sama si LC nih. Ditolak sama LC-nya. Padahal kan lu yang mau bayar. Iya. Iya. Gue punya duit loh, gitu. Gue punya duit buat bayar lo, gitu. Heeh. Terus si LC itu nolak kita. Perasaan lu gimana? Ya kesel lah. Pasti gua ya kalau misalnya otak gue jahat apa ya, otak ini wah kok diaduin apa pokoknya dibikin masalah. Kesel kan lu pasti? Ya iyalah kesel. Lu yang punya Sombong duit. amat lu, Iya, lu kayak yang gitu. punya duit, lu yang mau bayar dia kok. Bukan sebaliknya dia mau bayar kita gitu. Terus lu milih-milih gitu. Lu kalau milih-milih nggak usah kerja. Lu cari jodoh itu namanya. Betul. Ya. Apa ya? Iya. Ya udah, Ya udah, terus, lanjut. lanjutin. Yang tadi udah itu cuma pendapat aja Oh, sih, kalau emang. misalkan ada walaupun profesi ini memang bukan profesi yang benar gitu. Memang. Cuma kalau misalkan memang mereka udah memutuskan untuk berkecimpung di dunia itu, di dunia gelap itu, ya udah harus terima konsekuensinya dong. Bisa. Kalau lu udah berkecimpung di dunia itu terus
lu milih-milih, berarti lu nggak terima konsekuensi dari pekerjaan lu, Iya. gitu. Masa lu bekerja tapi lu menyakiti hati orang? Dengan lu nolak itu lu udah menyakiti hati orang. Iya, tapi selama ini sih nggak ada sih, setahu gue. Kalau gue nggak tahu ya, mungkin LC dipilih terus nolak, itu gue belum tahu deh. Dapat duit kok ditolak. Iya. Iya. Lagi pula kan orang nggak bisa dilihat dari penampilan. Heeh. Ada penampilan yang kayak istilahnya kayak orang nggak punya duit gitu. Gitu. Selera juga sih Pak sebenarnya Pak. Kalau misalnya LC-nya walaupun mukanya ganteng, wangi, pakai jas, kalau LC-nya kagak mau ya gimana? Selera juga ya. Iya, selera juga Iya. kan. Tapi ini kan udah maksudnya itu kan udah profesi. Ya walaupun ya gue bukannya ini. Kalau profesi, kalau dia nolak ya mau gimana? Paling dia diomelin sama bosnya. Ya sikonya pasti diomelin. Lu kenapa nggak mau kerja? Gue nggak suka mbak. Ini pasti nentang juga. Tapi jujur ya, gue belum pernah ya make kayak gitu. Jujur belum pernah gue. Ini lu jangan ketawa, emang gue belum pernah. Gue nggak nanya lo yang ngomong. Gue nggak tahu ya. Nah, cuma gue nggak tahu. Cuma gini, gue nggak tahu. ngebayangin posisi sebagai customer mereka gitu ya. Sebagai customer mereka, sebagai tamu mereka, dan gue udah nyiapin duit nih, ya kan, di dompet gue itu udah punya duit segepok gitu, buat gue habisin waktu bareng yang gue pilih. Gue tahu nih itu otaknya nih nanti. Gue tahu nih otak dia nih. Maksudnya kalau yang gue pilih itu Lu mau nyoba? terus nolak gue gitu, gue akan sakit hati jujur aja. Iya, apalagi bawaan di sono kan pasti kan kayak saya bawaan kobam lah, bawaan mabok kayak gitu. Jujur Sama aja. emosi pasti. Terus lanjut tuh cerita lu. Ada yang kejadian yang menarik gak dari Iya dia lu jemput si LC itu? ya dari si LC-nya ini. Dari LC ini dia cerita kan. Terlalu banyak aturan kata dia begitu. Terus nggak buat mencarinya aja pun susah gitu. Mungkin yang tadi, mungkin dia ada dapat nolak, maksudnya kenapa nggak yang ada nih gue bisa nyari yang bisa menghasilkan gitu kan. Malah dapat Ini lu pilihan. kejadiannya masih rame-ramenya pandemi nggak? Baru beberapa malam yang lalu, makanya kan gue berarti udah rame dong. apanya? Udah rame. Udah rame. Soalnya kalau kita hitungan pada saat masih pandemi kan sepi tuh. Enggak, baru beberapa hari ini, Iya. makanya kan gua angkat nih ceritanya di sini. Karena kan yang Ya video iyalah, itu penghasilan mereka nggak nutup. tetap cerita bakal ada tiap hari. Terus Terus dia bilang, ya dia mengeluh kesahnya ya, yang utama tuh keluh kesahnya masalah soal dijaganya gitu. Terus yang kayak, aduh, pokoknya kebebasan dianya tuh agak nggak terluas gitu, makanya dia kesalnya di situ. Makanya dulu nih, gue punya iya. pandangan sih sebenarnya. makanya dia bilang kalau gue nggak nyari sampingan kayak gini mungkin susah gue, kata dia. Sama deh kehidupannya, dia cerita kehidupannya, gue bayar kos sekian, perawatan gue sekian, makan gue sekian. Nah, kosan udah tadi, kosan udah, belum yang apa Make up. iya baju. perawatan kan itu. Oh. Terus yang jalan-jalan lah, belum kirim keluarga, belum ini. Nah makanya kebebasannya itu tuh sempet gue sempet nanya dong, maaf aja nih, Bang apa mbak gitu, Kak apaan kak gitu, ya masalah yang sekeliling dia gitu. Keliling dia apa nih? Yang kayak penjaga-penjaganya itu, maksud dia tuh kenapa nggak dibebasin aja gitu, nggak kabur kok, tetap balik lagi gitu. Cuman kan dia pengen mencari lagi gitu, mungkin kurang gitu. Gimana lanjutnya? Jadi
dia menceritakan pengalamannya juga sebelum jadi LC gitu kan. Ternyata memang sebenarnya gue juga udah agak-agak tahu ya, kenalah tahu sedikit-sedikit dan punya temen. Kata-kata memang kalau yang kerja kayak gitu tuh orang luar kota. Iya, kebanyakan. Karena nggak ada keluarganya, nggak mau malu lah. Tidak memalukan. Nggak mau malu, soalnya kan kalau di kota orang ya nggak ada yang kenal juga. Iya, dan cukup jauh juga dia bilang. Jawa, masih di Jawa. Iya sih, emang menurut gue juga kebanyakan orang luar daerah ya. Iya. Iya. Jadi di kebanyakan kan luar kota. Ya karena untuk menghindari ketemu keluarga atau teman atau apa gitu yang bisa bikin mereka jadi malu, mereka udah bekerja seperti itu gitu kan. Iya. Mereka dia cerita kayak gitu juga hampir sama. Nah, jadi inilah kita kan kita punya cerita, cuman nggak terlalu diungkapkan, kita improvisasi gitu kan. Ya yang nonton pasti paham lah. Tapi pekerjaan begini tuh menurut tuh ini nggak sih, apa maksudnya? Halal. Murni bukan itu mah udah jelas, nggak usah dipertanyakan. Maksudnya murni karena memang kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup sih, karena dia atau gaya hidup beda loh. Kayaknya sih kalau yang kemarin tuh dia ini kebutuhan hidup, karena dia bilang sempat buat ngirim orang tua, anaknya baru mau masuk sekolah. Makanya iya bang, gua kalau nggak sampingan kayak gini kurang. Nah itu gua mungkin buat yang lain, yang ini, yang itu gitu kan. Berarti memang bekerja seperti itu terpaksa ya? Iya. Mendesak gitu ya. Kita bukannya di cerita ini juga bukannya mau menjudge atau apa gitu. Hanya buat kalian juga jangan memandang lah, jangan walaupun kerjaannya seperti apa, hargain aja lah. Kalau kerjanya LC bisa dibawa ya lo hargain, bape lu bawa. Nah gitu aja lah istilahnya kan, kata ini. Kalau mau bawa ya bawa. Jangan kerjanya jelek kok ini ngapain. Gue lupa, tapi ini kan lagi mau disahkan tuh undang-undang seks bebas itu gimana itu? Udah nggak bisa dong, bro. Kalau orang-orang yang mau pakai jasa-jasa begini gimana? Udah gerebek. Tadinya kan seks bebas nggak ada dalam undang-undang bakal dipidana. Nah maksud gue itu undang-undangnya beneran ada, gue baru denger nih. Baru rancangan. Baru rancangan, tapi katanya sih akan segera disahkan. Dalam halnya kalau seks bebasnya itu apa? Sekarang gini, nggak perlu soal prostitusi. Jadi kita di jalan ketemu cewek, nah mau sama mau pun lu belum nikah itu masuk pidana. Rancangan undang-undangnya kayak gitu. Mau belum nikah, sama aja kita bokinan. Iya, lu pacaran nih sama cewek nih, tapi lu belum nikah. Terus lu koyo. Cuma beda cerita pak, itu mau fenomenal. Iya, dulu kan nggak apa-apa, maksudnya nggak ada pidananya untuk ini. Cuma kan ada rancangan undang-undang yang katanya mau mempidana kasus-kasus seperti ini. Kalau misalnya kesono. Jadi walaupun lu pacaran nih, mau sama mau tanpa ada orientasi uang juga, jadi bukan prostitusi nih jatuhnya ya. Misalkan bokinan. Terus lu ke hotel berdua, terus lu ke Gap, lu itu udah bisa dipidana. Dengan undang-undang baru ini. Bukan Pol PP lagi yang nangkep. Ya kalau Pol PP paling lu dikasih penyuluhan, dikasih pengarahan, lu nggak bakal ditangkap. Iya. Nggak bakal dipenjara kan, cuma gara-gara itu. Jadi ini pihak berwajib. Iya. Waduh. Mengerikan. Nggak lu serius kan nih? Cari beritanya, YouTube banyak, Google ada. Cari beritanya, makanya jangan kudet lah, jangan kurang update.
Otak gue traveling loh. Nah gimana dengan profesi-profesi ini gitu maksud gue? Yang udah pasti mereka bukan orang yang menikah. Tapi dari dulu memang ditangkap pak. Tapi nggak pernah dipenjara. Emang bakalan dipenjara kecuali mucikarinya. Itu pertama kan dia kalau mucikari kan jual. Ya Iya. wajar dong. Itu iya itu dipenjara. Tapi pelakunya si PSK-nya ini. Bedanya kalau dia ada nama. Artis misalkan ada dong. Makanya ditangkap. Iya, tapi kalau nggak ada nama kan selama ini nggak ada yang dipenjara. paling cuma di damai. interview. Iya pak, Iya kan? damai. Interogasi. Bukan. Terus udah disuruh pulang. Iya pak, udah pak, tolong pak. Iya, paling begitu. Terus nangis gitu kan, masih pakai baju seksi tuh sambil nangis kan. Pak, udah pak, pulangin pak. Makanya nggak ketahuan yang ditangkep. Nah kalau sekarang dengan adanya undang-undang ini, Nggak bisa. itu semua bisa ditangkap dan bisa dipidana gitu. Iya, berapa tahun, berapa bulan. Iya, bahkan yang orientasinya bukan uang. Kalau Orientasinya suka sama suka ya. Yang penting lu belum menikah ya udah lu tangkap. kalau yang kasus-kasus artis kan ya, artis kan ada nama tuh, nggak mungkin Oh, dong dan dia lepaskan ya, nggak mungkin lepaskan katanya. Iya, karena dia juga. Iya. Pastinya ketangkep berapa bulan ngejalanin. Ya kan bulan ya paling. Iya. Karena tiba-tiba nongol lagi. Lagi. Nongol lagi. Sekarang kayak gini ya, kan banyak tuh yang udah dibubarin tuh. Kalau di Surabaya apa namanya Gang Doli dibubarin. Oh iya. Ternyata mereka Gang Doli bubarin tapi nyari jalan-jalan lain. Iya, Gang Tikus. Iya, terus kalau di Jakarta apa? Kalijodo lah contohnya lah. Jodoh nggak ada. Iya, tapi kan mereka Itu nggak iya. sepenuhnya semua pelaku itu terus Kriminal. tobat gitu kan. Iya. Pasti nyari jalan lain kan. Masih banyak jalan di mana-mana. Jalan menuju Roma. Lo nggak bisa lewat jalan tol, jalan tikus, Iya. jalan umum. Gitu jadinya. Nah, tapi ini kan LC ya. Mm-mm. LC itu spesifiknya itu sebenarnya bukan seks. Posisinya memang. Sebenarnya bukan kayak LC kalau kayak ya, itu ini, cuma nemenin. Nah ini kadang suka orang salah paham. Ya betul. Jadi mereka menganggap LC itu pasti bisa nih gitu. Nah, iya. Tapi belum tentu. Padahal spesifik job desk mereka Yang itu asli. cuma sekedar nemenin atau memandu karaoke kalau itu di karaoke, memandu karaoke, Ya, terus tergantung tempat juga ya. terus nemenin sambil mereka ikut nyanyi juga, terus mereka misalkan nemenin minumnya juga gitu. Itu kan sebenarnya job desk mereka cuman itu. Iya. Bukan berarti mereka bisa Bawa dibungkus gitu. Nah terus kayak LC yang di klub juga, LC yang di klub atau bar gitu kan, itu sebenarnya job desk mereka ya cuma nemenin joget, nemenin minum. Job desk mereka yang aslinya itu bukan pekerja seks, bukan. Cuman ada salah penggunaan. Nah tapi Kata-kata. nah di sini gue mau ngomong nih, lo percaya ada LC yang enggak? Enggak apa. Jadi pure mereka cuma ngejalanin job desk-nya doang gitu. Percaya. Misalkan LC karaoke ya cuma nemenin karaoke, mandu karaoke, Percaya. ikutan nyanyi-nyanyi, Iya, udah. ada. Tapi mereka nggak melakukan hal lain gitu. Iya, ada. Yang berhubungan dengan dibungkus tadi gitu. Ada. Lu percaya ada? Ada, percaya. Pernah ngalamin. Pernah ngalamin. Pernah ada temen, maksud gue, pernah ada pengalaman temen gue cerita seperti itu. Tapi kalau ada kuat iman ya. Maksudnya gini loh. Circle-nya dia kemungkinan 50% lebih bisa. Iya. Ya. Jadi kalau dulu Yang nggak bisa, kemungkinan itu cuma sekitar, ya bisa dibilang mungkin dari 100% yang bisa 90%, yang nggak bisa cuma 10%. iya, jadi khusus dia Nah, yang memang buat yang- nemenin doang, dia yang nggak 10% mau yang ini lain-lain. kok bisa dengan circle yang
seperti itu. Ya sifatnya lah, dia memang dia kagak Jadi mau. dia punya jati diri, gua nggak boleh seperti Nggak ini. mau gue. Iya. Iya, Punya ada. pendirian gitu. Ada itu, gue percaya kalau yang kayak gitu. Karena mungkin udah niat dia udah begitu. Gue khusus ini, kita kata dia kan. Khusus ini, khusus itu. Wah, bisa. Ada yang om misalkan ya, om nyawa LC, ternyata LC-nya kagak mau, ternyata temennya bisa, ya temennya yang dicomot. LC-nya yang diajak itu cuma buat ngobrol doang, pulang. Ada kayak gitu, ganti orang istilahnya kan. Oh gitu ya. Jadi yang khusus buat ini gitu. Jadi Berarti ada kayak khusus. Itu yang enggak emang benar-benar punya pendirian dong ya. Iya. Gue percaya kalau kayak gitu. Di antara sekian banyak 90% teman-temannya begitu semua gitu kan. Bedanya miskin sama kaya. Yang nerima lebih kaya Iya. gitu maksud lu. Istilahnya yang misalnya gajinya yang cuman khusus ini gopek, yang khusus ini 1 juta, nah gitulah bedanya, beda penghasilan. Ya cuma nemenin ya udah lu dapetnya cuma segini doang gitu. Ya, ada mau tambahan ya dapat lebih banyak. Tapi bukannya bisa tergoda ya? Hah? Bisa tergoda dong. Semua mah tergantung. Kemungkinan tergodanya besar dong. Ya nggak sih? Kalau tergoda kan balik lagi ya. Kalau gue sih si pandangnya sifat sama otak dia juga sama kelakuannya juga. Kalau dia bener-bener enggak ya enggak gitu. Kalau misalnya walaupun kata lu kan godaan ya, walaupun godanya segimanapun dia bilang enggak ya tetap enggak. Tapi kalau misalkan ya yang banyak dibilang imannya kurang ya begitu. Lihat teman-temannya, ternyata hasilnya bisa gede nih tambah banyak ya kan. Gue mau ada. Terus ngeliat temannya ada yang bisa beli mobil, cash lagi kan, mau tinggal di apartemen mewah. Ya itulah baru itu bisa dibilang karena pergaulannya, circle-nya. Iya, berarti ada lah ya. Ada yang enggak ada gempa bumi. Berarti ada lah ya yang enggak ya. Iya, ada yang enggak. Ada. Semua balik lagi ke orangnya. Kalau ini dari sudut pandang gue, kalau sudut pandang lo kan nggak soalnya keadaan seperti itu orang masuk pasti ikut terjun gitu kan, pandangan lo kan pasti gitu kan ya kan. Kalau menurut gue sih ada juga sih pandangan temen kita tuh ada. Lo masih inget si Rio yang orang Jawa. Yang ini toko obat ya. Kalau menurut Rio sih yang namanya LC mah ya udah pasti bisa lah gitu. Gue pernah denger dia ngomong kayak gitu. Iya. Entah pengetahuannya yang cuma taunya begitu atau memang dia selama ini pengalamannya ya nemuin LC ya selalu seperti itu. Iya. Gitu. Dia belum pernah menemukan LC yang ternyata nggak bisa loh gitu. Kalau menurut pandangan dia semua LC itu ya pasti. Udah pasti gitu kan. Makanya banyaklah teman. Zaman dulu zaman sekarang kita harus update. Tapi kalau dari cerita lu tadi itu nggak ada kejadian khusus ya, cuma cerita-cerita. Dia menceritakan, menceritakan soal nggak ada khusus banget. Cuman terus nggak ada tiba-tiba lu punya hubungan gitu dengan cantik kok. Lumayan, geng. Pastilah. Kuis tinggi kan. Ya kalau nggak cantik atau nggak punya hal yang menarik dari dia, jadi hasilnya juga susah. Iya. Siapa yang milih? Nggak ada yang menarik, cuman ceritanya dia itu agak-agak sedikit sedih.
Oh, ini berkaitan sama keluarga. Iya. Pemenuhan kebutuhan gitu. Jadi yang kayak jaga penjaganya itu yang ada antar jemputnya, ada ini, ada itu. Oh iya, kalau ini terkadang para pekerja seperti itu juga punya pasangan. Terkadang ada yang punya pasangan. Bokin asli gitu Iya. maksudnya. Jadi bukan cuma sekadar untuk uang gitu, tapi juga ya memang mereka punya rasa juga. Iya. Gitu. Ada juga yang ya mereka kan masih manusia kan. Ya walaupun kehidupannya seperti itu, tapi mereka masih manusia kan. Oh iya, gue baru inget nih yang kayak gini nih. Tapi pasti mereka masih punya perasaan dong. Maksudnya masih menginginkan dong pasangan yang asli. Gitu. Walaupun dia punya kayak gadun-gadunnya, walaupun dia kerjanya kayak gitu. Makanya ada sebagian yang menurut gua kayak punya pacar gitu, ada gitu. Ada punya pacar, terus pacarnya dihidupin sama dia. Terus pacarnya juga tahu tuh padahal pekerjaannya tuh. Iya. Harus nurut. Kalau nggak nurut ya dibuang sama dia. Lagi. Iya, jangan salah, LC pekerjaan yang seperti itu dia butuh kasih sayang, tapi dia nggak punya perasaan. Lu contoh ya, misalkan lu bokinan nama yang pekerja seperti itu, dia ngajak dong. Dia nggak baper loh. Dia mati rasa. Yang pasti dia tuh mati rasa, ya. Dia ngajak dong. Dia ratu. Duit dia ada, ini dia ada, dia itu ada. Iya. Itu cowok yang dideketin sama dia itu cuman buat nemenin dia. Soalnya kalau buat itu pekerja ya, taraf manajer aja itu belum tentu loh gajinya bisa nyampe 20 juta. Sebulan 20 juta ada. Iya. Belum tentu, tergantung perusahaannya. Ada manajer yang cuma 10 juta ada. Manajer yang cuma 12 juta ada gitu kan. Tapi udah jabatan manajer nih. Sementara mereka bisa lebih dari itu. Kalau pekerjaan, Pak, kalau misalnya sebulan 20-an bukan manajer ya. Ada. Iya. Tapi kan nggak semua orang bisa menikmati itu. Iya. Maksudnya segelintir orang yang bisa menikmati pekerjaan melebihi angka 20 itu ada, pasti ada dong ya kan. Makanya di Jakarta banyak banget yang punya Fortuner apa segala macam. Kalau misalnya masalah angka, sebenarnya kan kerjaannya kan gitu, beda pekerjaan keras sama lembut. Dia mau kerjanya lembut. Sehari cuma 3-2 kali keluar dari kosan, 3 deh misalnya 3 kali dari kosan, tinggal dikaliin aja sehari 3 sekian berapa ya, memang gede. Kalau pekerja keras kan harus sebulan kerja. Kayak contohnya lu nge-Gojek, dari subuh lu udah keluar, lu baru pulang sekitar jam 1 malam, nggak nyampe 20 juta, nggak nyampe. Tapi sayangnya lumayan gede lah pendapatan lu. Kalau lu ngejor kayak gitu kan? Enggak, tergantung keadaan. Kalau ini gue membela keadilan dan peradaban. Semua tergantung keadaan. Tergantung lagi rame atau enggak. Ya, tergantung rame atau enggak. Kalau rame, bagus. Kalau sepi, ya apa? Terus? Tadi sampai ini ya. Tunggu dulu. Gue mau nambahin yang tadi kata lo kan. Ada nggak dia pasti punya bokin? Ada, tahu gue. Ya. Pasti ada lah yang punya. Lo kan cerita cuma ada kan. Tapi lo nggak tahu nih sisi nasibnya gitu kan. Nasibnya jadi cowok dia, LC. Ya. Nah itu tadi gue mau ini ada kita cerita. Terus satu lagi, kalau LC tidak punya pasangan yang agak senior ya, dia pasti punya adik-adikan.
yang dipiara sama dia. Cowok Pas misal iya cowok. dan menarik ya biasanya. Ya iya. Ganteng gitu. Ganteng. Ya soalnya kan dia selama ini kan kayak Namanya Ade kan harus nunggu juga nemenin terus kan ya. soal uang gitu kan. Rupanya seperti apa mereka kan nggak peduli tuh. Apanya? Duitnya. Rupa orangnya seperti apa mereka kan nggak milih. begitu peduli. Milih juga. Oh iya, ada akhirnya, juga. masalahnya kan dia jalan nih cuk ya ade-adean manis nih di miara ade-adean manis harus yang lebih cool juga dandanannya oke gitu yang istilahnya apa gue diganggu ini wah datang tegak ada itu ade-ade manis ya yang pasti Ini bukan lu zaman dulu kan? Enggak, bukan gitu. ini kan menceritakan Kali lu pada zaman dulu waktu muda pernah jadi ade-adean manis yang lu bilang ini. Bukan gitu. Gue mau ceritakan yang udah pernah tahu, pernah temen-temen gue gitu kan, temen-temen gue apa dapat motor loh dari kakaknya. Anterin gue dong gini. Nggak ada motor, nggak ada kendaraan. Dulu kan zamannya bajai. Bosen. Ya udah bulan depan beli motor, dapet motor. Dulu handphone Nokia kan? Nokia bagus lagi. Bener. Berarti udah mereka ngeduitin orang kaya. Mereka juga diduitin. Enggak. Sama adik-adik manis. Enggak. Kalau diduitin nih gini ya. Kalau kita minta sama dia susah ngasihnya. Iya. Pak, minta dong buat jajan gini. Lu nanti aja lah gini. Ada alasan kadang. Yaudah nih sekian deh. Misalnya kita minta cepet dikasih cuman gocap. Begitu dia. Tapi kalau kita nggak minta gitu. Nih pegang 300 gope. 1 juta tuh tembus tuh 1,7. Iya. Ini kok lo tahu detail sih? Temen gue karena gue pernah diajak sama dia. Kakak gue ngasih duit nih gitu kan. Kakak gue ngasih duit nih. Boleh nih jalan. Gede kan. Kok detail sih? Bukannya itu apa? Ini kan cerita karena gue punya pengalaman yang temen gue kayak gitu. Memang sih biasanya buat ngeles sama teman gue. Enggak, serius. Temen gue. Temen gue. Kadang-kadang kan yang kayak gitu kan mengenang. Oh, gue pernah nih punya teman yang seperti ini. Makanya mau punya teman. Oh iya, temen gue. Oke. Yang nasibnya yang itu nasibnya. Yang jadi cowoknya. Yang dipikiran di otak lo apa yang utama? Seandainya lu punya cewek kayak gitu. Susah sih. Apa gimana ya? Kalau benar-benar punya rasa susah. Pasti rasanya kena. Iya, kalau misalkan benar-benar baper susah. Perasaan batin yang berat. Lo lagi berduaan sama tuh cewek tiba-tiba ditelepon tuh sama om-omnya terus cabut sakit tuh itu kan ada bayangan-bayangan kan di otak kan. Iya muter-muter di otak dia lagi ngapain. Iya apalagi pas lagi ceweknya ngomong kamu bersih-bersih ya kamar. Aduh muter-muter kan tuh di otak kan. Iya. Sakit tuh. Pertama lu udah jadi kayak kacung. Yang kedua lu harus nahan rasa jealous, rasa cemburu. Begitu dia mau cowok-cowok lain gitu. Lama lagi nungguinnya tuh. Anjir. Terus misalkan lu antar jemput dia gitu kan. Kok gue? Misalnya doang. Iya misalkan. Batin sih. Dulu belum ada Gojek. Zaman-zamannya dulu temen gue cerita. Iya, berarti mereka butuh Angelo kan? Istilahnya Angelo.
Anjir. Oh iya. Antar anjir. jemput Nah, lontong. Lontong. Iya. Oh. Kok jadi ingat tiba-tiba? Itulah dulu Temen tahun gue juga ada tuh pernah tahun jadi Angelo. Temen 90-an tahun siapa? Bener. Pernah tuh temen gue jadi Angelo. Iya. Kagak, ini dapat susu kering katanya. Iya. Oh, Iya, pas lagi mau nenek. nenek dapat susu kan? Ya, jadi ternyata masih keluar susu, punya anak gitu. Ini yang mana? Ini yang mana? Temen banyak. Enggak, teman. Syoko tau gak? Aku masih ingat nggak? Temen gua ada. Oh, iya enggak temen Syoko. Kamu pernah punya Yuku, pengalaman Yuku. gitu juga? Ada. Tuh. Anaknya nggak ada. Gua nggak. Baik. Syoko pernah. Oh, Sama kasih Elsie? tahu tuh. Anak celeduk. Posisinya. Cewek panggilan. Kalau dulu kan nggak ada kata-kata BU Kok itu. bukannya waktu itu apa anak Gojek? Sebelum itu udah lama kasusnya, sebelum dia nikah sama yang pertama. Belum. Siapa Indri? Sebelum. Tuh, gua kasih tahu tuh satu temen gue. Nah, namanya dulu zaman-zamannya masih muda. Terus dia jadi kacung juga tuh. Iya, dia cerita banyak sama gue. Dikasih gope sekali jalan, kadang dikasih 300, bensin dikasih full, makan tuh. Ceritain gua apa? Dulu teman-teman lama. Tapi padahal kok juga nggak ganteng ya? Ganteng deh. Keren dia. Keren gue bilang. Gayanya keren. Oh, gayanya, stylenya ya. Stylenya keren asli. Kurus tinggi. Banyak yang seneng sama dia. Ganteng maksud dulu. Apa ya? Iya sih. Dari stylenya sih oke. Jadi kan ada contoh nih. Tapi gua ada bener pengalaman yang seperti itu. Pernah gitu apa ya? Itu gimana? Batin nggak? Menurut lo? Makanya gua tahu, sempet tahu. Batin. Ya enak sih itu. Hah? Ya walaupun tuh cowok dapat duit, tetep aja sih. Mengeluh. Gue nganterin nih ke suatu A, terus gue tinggalin 2 jam atau 3 jam lagi gue dateng. Bete lah gue nunggu deket-deket situ. Kalau deket-deket rumah gue bisa pulang kata dia kan. Tapi ya gitu, itulah. Jadi 2 jam apa 3 jam apa lagi di BO gitu? bukannya di BO, bukannya lagi di BO, Lagi kerja. bukannya lagi kerja, Terus? lagi dempok-empok. Ya di BO kan? Halusan dikit dong. Halusan dikit ya halus. Terus dia nungguin gitu. Iya, dia cerita mau Cewek gue lagi diempok-empok gitu anjir. dia cewek, iya cewek, maksudnya itu cewek. Deket. Jatah dapet. Makanya pulang dari situ dikasih bensin lagi. Bisa ya? Sedih, dia cerita sama gue sedih dia udah main perasaan. Oh, baper. Nah, cuman kan karena dia kerjanya begitu gini apalagi anak perasaan kan. Akhirnya putus. Iyalah, yang kayak gitu mah nggak bakal bertahan lama. Sanggup nggak sih lu? Enggak, kalau gue mah nggak sanggup. Kalau gue nggak sanggup, Kalau posisi kayak gitu? nggak sanggup. Kalau temen diminta tolong sih nggak apa-apa. Lumayan kan bensin dikasih sama dia kan. Ya kalau teman kan kita nggak ada rasa. Iya, tapi kalau bokin enggak. Bokinan terus nungguin dia diempok-empok gitu kan? Iya, nggak sanggup lah. Sanggup emang. Nggak sanggup. Buat apa? Tapi mau ngeluarin dia dari jalur itu juga susah ya. Contoh misalkan lu udah sayang banget nih sama seorang cewek nih, yang notabene pekerjaannya seperti itu gitu.
terus lu mau narik dia dari dunia itu susah ya. Bisa kalau bisa ngasih dia sesuatu hal yang bisa melupakan dia, bisa. Apa materi? Iya, misalkan lu kayak dia kan kerja nih, dapat duit gampang. Masalahnya Contoh. dapat duit sebanyak mereka itu sulit, bro. Iya. Itu permasalahannya. Lu harus apa? Lu harus kerja di, kalau kerjaan-kerjaan halal lu harus punya jabatan lah. Enggak, Pak. Untuk bisa mencapai itu. Bukan kesananya. Jadi gini, mereka punya sistem otak begini, pikiran gini. Dia kan biasanya nyari duit, walaupun misalkan dalam satu hari dia bisa mengumpulkan 5 juta. Nah, tiba-tiba dia punya pengganti suatu kerjaan yang nggak membuat dia bosan, tapi penghasilan cuma 1 juta. Bisa emang? Berbalik bisa. Tergantung dari Mereka kan udah punya kebiasaan gaya hidup mewah nih. Penghasilan taruhlah 15 sampai 20 juta atau bisa lebih. Mereka punya otak. Kalau gue terus nih, misalkan dia umur 30 tahun, dia dapat pasangan ternyata bisa ada buat dia penghasilan buat ngasih keluarga dia gitu kan. Dia mikir dong, nggak mungkin selamanya gue seperti ini. Dia bisa tiba-tiba stop. Walaupun penghasilannya jauh di bawah dia waktu itu. Iya, bisa. Yakin gue bisa. Tapi kalau misalnya lu tiba-tiba kamu stop begini, enggak ini udah nanti aku aja yang begini, enggak bakalan. Orang itu mau bebas, Pak. Enggak bakalan mau, Pak. Tapi intinya sulit dong. Berarti bisa tapi sulit dong. Ya setidaknya harus ada pengganti dia dengan kesibukan dia. Iya sih. Gua buka-bukaan. Gua ada temennya mantan seperti itu. Dan dia dapat pasangan. Ada yang buka butik. Ada yang buka toko kelontong. Ada ini apa cowoknya? Ceweknya kan Elsie. Iya, ceweknya sih yang buka butik toko kelontong cowoknya. Iya, dia jadi dikasih modal nggak seberapa modalnya untuk menjalankan. Nih, saya ada modal nih, lu mendingan berhenti deh. Nih lu bikin usaha aja dengan uang segini gitu dari cowoknya kan. Oh, modal dari cowoknya. Iya. Terus akhirnya dibukain butik. Iya, dibuka toko kelontong. Ada yang toko kelontong, ada yang butik gitu. Dulu ya. Dulu sampai apa ya waktu itu yang bubur ayam. Nah, bubur ayam. Jadi cowoknya itu punya usaha makanan, memang beberapa cabang, beberapa toko. Nah, salah satunya itu dikasihin, nih lo kalau mau ini lo stop, nah lo jualan ini. Iya. Mau bisa. Rawon dulu sampai rawon, iya bisa mau, bener. Kan balik lagi dari sifatnya juga. Orangnya mau nggak ya. Iya. Sama kita juga wukiain dia juga sih, yang otomatis kita harus wukia, kita kasih ngebersihin hati dulu ya, pikiran dan hatinya gitu. Jalan pikirannya. Soalnya susah juga sih kalau pikirannya masih senang-senang. Iya. Lo tau sendiri dunia ini kan setannya banyak. Iya loh. Setannya banyak. Iya loh. Iya kayak gue setan gitu. Paham kan jadi nggak segampang itu juga, kayak nggak segampang membalikan telapak tangan untuk bisa bikin mereka sadar gitu kan. Iya, tapi dibalik semua ini pasti ada sisi buruknya juga, nggak mungkin bagus. Dengan suatu saat kalau otaknya sepeleng, walaupun dia udah mempunyai penghasilan lebih, yang pertama dia tobat terus dapat, maksudnya bisa balik lagi. bikin usaha
ternyata penghasilannya lebih dari yang pertama kali jadi LC. Nah, otaknya speleng, bisa lagi balik. Faktor Ya mungkin karena Hura-hura. jenuh, ya karena jenuh, Oh, karena iya. pergaulan, karena mungkin dia ketemu teman-teman apalagi dia, kalau misalkan usahanya tenaga menurun ya. usaha menurun, bisa jadi, Iya. bisa jadi di usahanya turun. Tapi kalau dari usaha, gue membaca sifat manusia ya, intinya membaca sifat manusia. Wih, ini udah jadi psikolog nih, ini ngeri nih. Bukan gitu pak. Bisa baca sifat Jadi manusia. mereka itu sebenarnya walaupun dia jatuh, ya, walaupun dia jatuh, tapi dia nggak balik dengan lingkungan dia masih bisa Bertahan dengan kejatuhannya. Dia punya usaha, dia memang punya latar belakang pekerjaan yang nggak benar, terus dapat pekerjaan benar di saat jatuh, ya. Kalau dia punya pikiran jernih gitu dan di lingkungan tetap bekerja gitu dengan teman-temannya yang menyemangatin, ayolah bangkit, usaha itu pasti bisa berjalan lagi. Tapi lagi jatuh, diajakin temen mabok yuk, happy yuk, biar pikiran lo nggak stres, biar pikiran lo nggak ini, udah Larinya ke dunia begitu lagi ya. bangkit lagi jiwa dia. Iya. Itulah yang namanya pencegahan. Itu faktornya sih di situ. Di saat jatuh kita menyemangati dia bisa bangkit. Tapi di saat jatuh dia bersenang-senang dan pergaulannya dia pengen balik lagi ke dunia dia. Pikirannya kan ke sono pasti kan. Udah. Itu jadinya Pak. Begitu. Kalau misalkan di saat dia jatuh dulu ya, dia dibangkitin dengan semangat atau apa-apa, terus bukan cuman satu orang yang menyemangatin, beberapa orang nyemangatin, ayolah bangkitlah, inilah itulah. Gue yakin banget ya, gue yakin dia sebenarnya dia bisa bangkit lagi. Cuman di saat jeleknya, di saat dia jatuh, dia menghindar, dia galau, dia uring-uringan, Larinya malah ke dunia kasusnya begitu begini, lagi. begitu, pikirannya sumpah, ketemu temen, jedar, udah waalaikumsalam, balik lagi, habis lagi lah. Gitu ya. Jadi itu Pak, asli mulanya. Nah, kalau uang segini cukup buat bayar mereka. Buat makan bapia enak. Oke, apa lagi? Memahamkan kan awalnya Sudah. Jadi buat untuk membela dia untuk kembali ke jalurnya, menurut gua gak usah. Jalankanlah hidup masing-masing dengan baik untuk saat ini. Kalau kakaknya, maaf nih ya, jodoh nggak kemana, pasti balik lagi walaupun kayak gimana. Bener ada, cuman baliknya lagi ini siapa yang lo terima. Udah jelek tiba-tiba balik lagi, pasti maaf aja. Ini aja, nanti pasti aja, pasti dulu bakal mengalami hal itu, bakal mengalami tiba-tiba balik, yakin gua. Cuman disitulah lo harus punya pilihan.
Ini kalau di posisi sebagai Cowoknya itu. cowoknya itu. Ya. Cowoknya itu harus punya pilihan. Kalau gue masih sistemnya ya. Tapi yang pasti mendingan enggak deh. Kalau anda laki, kalau misalnya itu cowok itu bener-bener laki. Kalau gue punya sistem. Iya iya. Iya enggak. Kalau udah sekali enggak, sampai kapanpun enggak. Gimana? Karena gue nggak mau ngambil resiko. Gue bilang enggak. Tiba-tiba gue bilang iya. Hancur. Udah. Gue nggak mau ngambil resiko, kedepannya bakalan hancur lagi. Cukup sekali. Ya kalau bisa jangan sampai terbaper-baper sama yang cewek seperti itu. Iya. Bahaya. Oke. Mau apa lagi? Mau bahas lagi? Sepertinya sudah. Enggak. Udah panjang. Enggak. Enggak, ini udah video ke berapa nih? Udah 28 menit. Padahal masih ada tadi yang sebelumnya. Sejam. Potong aja. Oke. Itu sebatas cerita kita masalah dia dan gua mengangkatnya. Closing. Masalahnya apa? Hah? Masalah yang itu. Yang customer gue itu. Customer lo. Customer itu. Jadi rangkuman ceritanya, moga mbaknya sabar aja ya. Sabar mbak, namanya dunia, nyari duit ya begitu. Ya maaf ya mbak. Maaf ya kak. Rangkumannya gitu aja. Karena gue nggak berani ke sono-sono. Tapi cakep ya? Iyalah. Tinggi. Mantap. Itu dia yang menggoda. Mereka cantik-cantik. Cantik. Closing. Buat teman-teman, jangan lupa bantu subscribe-nya, like, share-nya. Buat nggak lupa-lupa gue bilang ke teman-teman kalau yang mau diangkat ceritanya, mau dibahas, silakan. Kameranya miring. Agak miring dikit. Nanti kita di ini lagi, cek di deskripsi aja, ada IG gua, DM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh.